supaya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Kita bersyukur atas hari baru pemberian-Mu. Biarlah kita selalu dikenyangkan dengan kasih setia-Mu di setiap waktu. Inilah hari yang Tuhan jadikan untuk kita memuliakan Dia. Mari berdiri, kita lantunkan pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkat-Mu begitu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih atas karya keselamatan dan pembaharuan yang telah Engkau berikan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus. Saat ini kami berkumpul dalam ibadah keluarga. Layakkanlah kami di hadapan-Mu, mampukan kami untuk menerima firman-Mu, dan kiranya setiap pujian yang kami naikkan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pujian dari Mazmur 57 ayat 10-12. Mari kita bermazmur. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Karena hanya dengan kasih dan pemeliharaan Tuhan, kami boleh beribadah pada saat ini bersama-sama dengan keluarga kami. Kami sadar akan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami. Oleh karena itu kami mohon kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus mau Tuhan hadirkan di tengah-tengah persekutuan kami untuk
menolong kami, mengisi hati dan pikiran kami masing-masing, agar firman yang dibaca dan diberitakan itu tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi kami boleh mengerti dan kami selalu berusaha untuk melakukannya di dalam hidup beriman setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa di surga, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman hidup, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang mendasari renungan kita pada saat ini akan kita baca bersama dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 13. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna tidak akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Satu Korintus 13 ayat 1 sampai 13 juga disebut sebagai nyanyian kasih. Bagian Alkitab ini sangat akrab dengan kita. Dan judul kali ini adalah kasih jalan yang lebih utama. Kenapa dikatakan bahwa kasih adalah jalan yang lebih utama? Kita ingat ketika Yesus menyampaikan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya, hukum manakah yang pertama dan terutama? Lalu Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kenapa Yesus mengatakan seperti itu. Karena kasih merupakan dasar atau landasan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Kehidupan jemaat. Oleh karena itu, kasih dari Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus itu benar-benar harus nyata dalam kehidupan beriman kita setiap hari. Itu tidak sebatas kita sering mengucapkan, tetapi kita lebih sering juga untuk melakukan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Pertama, yaitulah dalam hubungan dengan Allah.
Yang kedua adalah dalam hubungan dengan sesama kita manusia. Jadi, kasih yang kita lakukan di dalam kehidupan kita dalam bentuk apapun, dasarnya tidak lain daripada kasih Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Kasih yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah datang ke dalam dunia ini, menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan kita semua, bahkan dunia ini. Memang tidak gampang atau tidak mudah kita melaksanakan kasih Allah itu sebagai tanggung jawab iman kita di tengah-tengah dunia ini. Tetapi itulah yang harus dilakukan. Dan hal itu juga yang oleh Rasul Paulus ketika dia menulis surat, yaitu 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 13, dia menegaskan itu. Mengapa? Karena jemaat Kristus di Korintus juga mengalami tantangan ketika mereka harus mempertanggungjawabkan iman mereka. Tantangan yang ada di sekitar mereka, bahwa adanya penyembahan berhala, adanya penyembahan dewa-dewa, tetapi juga ada cara hidup yang menurut iman Kristen itu tidak benar. Seperti adanya percabulan yang terjadi di kuil-kuil. Nah, menghadapi hal-hal yang menantang seperti ini, yang harus dimengerti dan dihayati serta dilakukan oleh jemaat Korintus adalah mereka harus mendalami pemahaman iman mereka. Dan juga ketika mereka bersikap, terutama kepada mereka-mereka yang berlainan pemahaman iman itu, mereka harus menunjukkan bahwa dasar dari mereka itu melakukan hal-hal ketika mereka hidup, bekerja, dan apapun yang mereka lakukan setiap hari, itu harus dilandasi dengan kasih Allah yang sudah Allah karuniakan. Jadi, ketika kita berbicara tentang kasih, itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah yang luar biasa. Anugerah Allah yang kekal. Anugerah Allah yang abadi. Anugerah Allah yang sempurna. Yang tidak pernah kita samakan dengan apapun yang kita dapat dari dunia ini. Dan tidak sama dengan apa yang dipahami oleh orang-orang dunia, khususnya di jemaat Korintus pada saat itu. Oleh karena itu dalam bacaan Alkitab kita, pada ayat yang ke-8, Rasul Paulus berkata, kasih tidak berkesudahan. Berarti kasih Allah itu tetap. Dia tetap ada dari sekarang, bahkan dari pada saat kasih itu dinyatakan sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Dia akan tetap, dia tetap ada, dan dia akan menjadi bagian dari hidup dan kehidupan setiap orang yang percaya atau beriman kepadanya. Karena kasih Allah itu sifatnya abadi, sempurna, dan tidak berubah, maka Rasul Paulus mengatakan, berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh manusia. Katakanlah nubuat. Nubuat itu akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan itu akan lenyap. Sebab apa? Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi berbeda dengan Tuhan. Tetapi ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus, jika yang sempurna itu tiba,
maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Yang sempurna itu siapa? Yang sempurna itu tidak lain daripada kasih Allah di dalam Kristus yang nyata dan sudah dikaruniakan dan menjadi bagian dari umat. Itu akan tetap, tidak akan pernah lenyap. Kemudian Rasul Paulus mengingatkan lagi kepada jemaat di Korintus, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, ketika aku kanak-kanak, aku berkata, kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi memang berbeda ya. Ketika kita masih kecil, pemahaman, cara berpikir kita, tindakan kita, atau perbuatan kita sesuai dengan usia kita pada saat itu. Berbeda juga di dalam hal memahami iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, juga di dalam hal memahami kasih Allah yang harus diberlakukan di dalam kehidupan mereka. Dan dia teruskan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ada perubahan dari kanak-kanak menjadi dewasa, itu berarti cara berpikir, pemahaman, tindakan iman itu berbeda, berubah. Dan itulah yang harus diperlihatkan kepada dunia, di mana mereka harus memberi jawaban tentang perilaku hidup yang benar, yaitu perilaku hidup yang berdasarkan kasih. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Rasul Paulus, sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Jadi sekarang kita mengenal kasih Allah di dalam Kristus itu tidak langsung kita berhadapan dengan Kristus. Kita hanya mendengar firman-Nya, kita belajar firman-Nya, dan kita mengetahui apa itu arti kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tetapi nanti akan nyata ketika kita bertemu atau bertatap muka dengan Tuhan. Disitulah kita akan melihat Tuhan dengan segala keberadaannya, mengenal Dia dengan kasih-Nya. Dan disitulah kita juga akan menyadari bahwa kita dikenal oleh Allah yang Maha Kasih. Itu yang dikatakan ada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan kalau kita baca mulai dari ayat 1, kita akan melihat bahwa apapun perbuatan luar biasa yang dilakukan, seperti berkata-kata dengan semua bahasa, bahkan bahasa malaikat, bahkan ketika kita mempunyai karunia untuk bernubuat, dan kita bisa mengetahui segala rahasia, kita memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi apapun perbuatan kita yang kita anggap bahwa itu luar biasa, karena kita boleh melakukan itu. Tetapi kalau dasar kita melakukan semua hal itu bukan karena kasih, maka itu akan sia-sia dan tidak berguna. Makanya dikatakan seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu, penutup dari bacaan kita, Rasul Paulus katakan dan sebagai peringatan dan penegasan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman. Iman kita punya atas pengakuan kita kepada anugerah Allah di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Pengharapan kita punya.
pengharapan akan hal-hal yang kita butuhkan, yang melalui doa-doa kita naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Tetapi yang paling besar di antara itu adalah kasih. Jadi itulah kasih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, yaitulah karena kasih itu milik Allah, kasih itu berasal daripada Allah, maka kasih itu sangat penting dalam hidup kita. Dan kasih itu juga yang harus dilakukan di dalam hidup kita. Karena tanpa kasih, kita tidak akan mendapatkan keselamatan yang sudah dipersiapkan bagi kita. Tanpa kasih Allah di dalam Kristus yang kita lakukan, kita tidak punya masa depan. Karena kita tahu bahwa perjuangan kita untuk mencapai masa depan itu adalah perjuangan iman untuk bisa memperoleh keselamatan. Karena kita menjalani hidup ini dengan penuh kasih, yaitu kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tentu mengingat dengan baik apa yang dikatakan Rasul Yohanes yang mengatakan satu ayat yang terkenal, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan sebagai bagian akhir dari renungan ini, saya akan membacakan satu bagian Alkitab untuk kita semua. Karena bagian Alkitab ini lebih menegaskan bagi kita, yaitu bahwa kasih dari Allah yang dinyatakan dalam Kristus itu adalah kasih yang sangat penting yang harus kita lakukan. Kita baca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 21, bunyinya demikian. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terpujilah Kristus. Amin. Kasih pastilah melembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pastilah melembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa kasih adalah jalan yang paling utama di dalam kami menjalani hidup beriman kami di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Rasul Paulus secara khusus mengingatkan itu kepada jemaat di Korintus. Ketika ada masalah apapun di dalam membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, maka kita harus kembali untuk menyelesaikannya berdasarkan kasih Allah di dalam Kristus. Sehingga apapun masalah itu, semuanya akan diselesaikan dengan baik dan akan membawa damai sejahtera bagi semua orang, khususnya bagi jemaat. Oleh karena itu Bapa di surga, tolonglah kami untuk mengingat secara benar, menghayati secara sungguh, dan berjuang serta berusaha untuk melakukan kasih Allah di dalam Kristus itu dalam kehidupan kami. Agar dalam keadaan apapun, kasih itu tetap kami miliki. Kasih itu tetap ada di dalam hidup dan kehidupan kami. Kasih itu selalu menuntun kami ketika kami berpikir, ketika kami berkata-kata, ketika kami berbuat, agar semuanya itu hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dan menjadi berkat di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa Allah yang Maha Kasih itu, yang kasihnya kekal, abadi, dan sempurna, sudah dianugerahkan kepada kami. Merupakan satu hadiah yang indah, merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami
agar kami tidak pernah lupa atau lalai untuk melakukan setiap hal di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga, di tempat pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun kami berada. Kami selalu berusaha untuk hidup, bekerja, berkarya, dan beraktivitas dengan menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah dikasihi oleh Allah dan diselamatkan oleh-Mu. Pada saat ini kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang beribadah kepadamu. GPIB Jemaat Cinere. Tuhan tolong mereka, suami, istri, orang tua, dan anak-anak, kakak beradik, saudara bersaudara, agar benar-benar mereka merasakan bahwa kasih Allah di dalam Kristus yang mengampuni dan menyelamatkan itu amat sangat penting bagi kehidupan mereka bersama, supaya mereka tetap mengingat dan melakukan itu. Kami berdoa untuk kepala keluarga, ayah yang didampingi oleh ibu dan anak-anak. Tuhan berkati dia di dalam pekerjaan, di dalam segala upaya untuk menjadi berkat bagi keluarganya lewat pekerjaannya. Tuhan berkati. Apalagi pada saat ini, ketika dunia dan negara kami diperhadapkan dengan wabah COVID-19 yang sangat membuat kami khawatir, yang sangat berbahaya, sehingga karenanya bukan saja negara kami tetapi dunia ini harus berupaya dengan sekuat tenaga untuk menghadapi dan berusaha untuk membebaskan masyarakat dari COVID-19 ini. Oleh karena itu kami berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan hikmat-Mu bagi mereka, agar upaya apapun yang mereka lakukan, hanya dengan kasih sayang Tuhan, hanya dengan campur tangan Tuhan yang berkuasa dan menyelamatkan itu, tahap demi tahap akan berkurang, bahkan akan lenyap. Karena kami sungguh percaya bahwa di dunia ini tidak ada kuasa lain yang dapat menyelamatkan kami. Hanya ada satu kuasa, yaitu kuasa Allah di dalam Kristus sebagai tabib agung yang akan memberikan kebebasan, juga memberikan kelegaan dan menyelamatkan. Oleh karena itu kami juga mau tetap berdoa bagi rumah sakit yang sudah tersedia dari pusat sampai ke daerah-daerah, dengan tenaga-tenaga medis yang ada, para dokter, para perawat, peralatan, obat-obatan, bahkan semua makanan dan minuman yang disediakan. Tuhan berkati semua supaya semuanya itu bermanfaat dan membawa berkat pemulihan dan kesembuhan bagi pasien-pasien yang sedang dirawat. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Tuhan di muka bumi ini, khususnya dalam jajaran Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, sebagai gereja yang Tuhan hadirkan di negara ini, sebagai gereja yang Tuhan utus untuk melayani dan bersaksi. Tuhan juga kiranya memberkati semua
yang dapat dilakukan oleh gereja dalam rangka pelayanan, perhatian, berbagi kasih dengan saudara-saudara yang menderita dan yang sangat membutuhkannya. Tuhan berkati majelis sinode, Tuhan berkati para pendeta, Tuhan berkati jemaatmu, supaya bersama-sama kami saling menopang, kami saling mendukung untuk memberi apa yang kami punya demi menolong saudara-saudara kami yang sangat membutuhkannya. Bagi mereka-mereka yang karena COVID-19 ini harus berhenti bekerja, di dalam ketidakberdayaan mereka, di dalam pergumulan mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya bahwa ada kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus yang bekerja di dalam hati pikiran mereka, mereka boleh menggali kemampuan yang ada, dan mereka boleh memakai itu untuk berusaha menambah penghasilan keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan keluarga kami masing-masing hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan khususnya bagi GPIB Jemaat Cinere, Tuhan berkati kami semua, supaya kami juga boleh menjadi saksi yang hidup untuk memberitakan kasih Tuhan di lingkungan di mana kami berada. Berkati para pendeta, majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, komisi pengangkat. Berkati juga karyawan kantor, petugas-petugas keamanan, masing-masing dengan tanggung jawab kami, supaya kami boleh memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur bahwa karena kasih, karunia dan anugerah Tuhan, kami masih boleh beribadah secara online bersama-sama dengan keluarga kami. Oleh karena itu Bapa di surga, semua yang mendukung terlaksananya ibadah-ibadah online ini, saudara-saudara kami yang dengan tekun, sabar dan tulus ikhlas mau memberi waktu, tenaga dan kepandaian mereka, Tuhan tolong berkati. Berikan mereka sukacita, damai sejahtera. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Karena mereka dengan cara mereka mau juga berbagi kasih kepada jemaat-Mu. Tim multimedia ini kami serahkan semua satu demi satu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bersama-sama dengan keluarga mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Inilah permohonan, pengharapan kami kepadamu, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mengingat nas Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan mengkuduskan persembahan syukur kita kepadanya. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih sayang dan penyertaan-Mu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan syukur di hadapan-Mu. Kami menyadari karena segala sesuatunya hanya daripada-Mu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saatnya kita kembali dalam keseharian kita. Dengan penuh pengharapan serta iman penuh kepadanya, kita terima panggilan Tuhan. Dan dengan kesetiaan kita jalankan pengutusannya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau
Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.